Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan ini untuk memuji-muji Tuhan Yesus. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku melihat wajah-Mu. Ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami miliki selama-lamanya. Engkaulah kekasih hati kami. Amin. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, Engkaulah kerinduan dan harta abadi kami. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang kita miliki. Kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Inilah doa, harapan, serta kerinduan kami, Tuhan Yesus. Amin. Iya. Shalom semua Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada. Puji dan syukur berkesempatan menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma, Ama, Kakek, Nenek, Engkong, Cece, Koko, Taci, Om, Tante, orang-orang muda. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih,
hari-hari hidup Pastor Andy ini hampir setiap hari berjalan, khususnya jalan di jalanan, jalan kaki, belusukan, masuk keluar gang, tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau dengan sepeda motor atau tempat. Ada banyak yang kami lihat dalam kami perjalanan, belusukan ke tempat-tempat yang gang-gang kecil atau tempat-tempat yang sudah jarang dilalui begitu. Kami melihat di sana ada bangunan yang tua atau ruko yang tersegel, ataukah tempat usaha yang tidak aktif lagi, udah retak, udah kaca pecah, udah ya bagaimana gedung tidak berpenghuni betul. Juga kita pernah lewat dan kita melihat satu tempat gedung tempat hiburan. Lantas dari sana mendapatkan sebuah rema. Saya membayangkan bagaimana di masanya gedung itu, di zamannya bangunan tersebut, atau di tahun-tahun masa jayanya, saat tempat hiburan itu masih aktif. Wah, di sana banyak uang terputar. Di sana yang datang orang-orang berpakaian rapi. Di sana aroma parfum bertebaran. Di sana mode fashion, barang-barang branded pasti akan silih berganti melewati tempat-tempat itu. Tapi hari ini gedung, tempat, ruko itu ditinggalkan, alias masa jayanya sudah selesai. Dan hari ini orang bahkan datang pun tidak ada, lewat pun sudah kurang karena tutup. Ya, tutupnya macam-macam ya. Mungkin pemiliknya meninggal kah, atau bangkrut kah, atau kemarin terkena imbas COVID kah. Tapi dari sini saya melihat bahwa semua ada masa jayanya. Bilakah suatu hari masa tua menjemput kita? Bagaimana hari-hari hidup kita? Yuk kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini membawa setiap hati untuk mencintai Tuhan Yesus, dan hari-hari hidup mereka, mereka betul-betul hidup bagi Tuhan Yesus, mempermuliakan Tuhan Yesus, menjalankan firman Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah harta abadi kita. Apa yang kelihatan hari ini kenyataan. Suatu hari tinggal kenangan. Apa yang kita rasa sepertinya hidup kekal atau surga, menjadi mempelai Tuhan Yesus, itu sesuatu yang masih fata morgana. Tapi suatu hari apa yang kita rasa masih fata morgana
itulah menjadi kenyataan dan kehidupan kita yang sejati. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ingat ya, tadi sebuah ilustrasi awal yang Pastor share, semua ada masa jayanya. Bilakah hari tua menjemput kita? Yuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang pertama-tama, Pastor akan membacakan, Bapak Ibu terkasih, Kitab Kejadian 27 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, Pastor bacakan dari kitab suci Kejadian pasal 27 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan, ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur. Lalu dia memanggil Esau anak sulung, serta berkata kepadanya, anakku Esau. Ya Bapa. Ayat 2. Berkatalah Ishak, aku, lihat nih ya, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku datang. Ya, aku sudah tua. Bila manakah hari kematian menjemputku? Renungan seperti ini jarang disampaikan. Dan ada kemungkinan tidak semua yang merenungkan hal ini. Mungkin masih banyak orang yang merenungkan bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa naik promosi. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, kalau masih berpikir bagaimana caranya dapat uang, cari uang, kumpul uang, mereka akan sulit merenungkan di bagian ini. Ishak adalah satu tokoh dalam Bible, anak daripada Abraham, bapak orang percaya. Ishak adalah orang yang diberkati. Ketika tua, matanya pun seturut dengan usianya menjadi rabun, menjadi kabur. Penglihatannya sudah tidak seterang waktu masih masa jayanya, waktu masih mudanya. Dan dia berkata, aku sudah tua. Bila mana hari kematian datang menjemputku. Kata statement ini bisa juga Bapak Ibu renungkan bagian ini. Yang nonton ini, yang sudah umurnya banyak, coba renungkan. Aku sudah tua, bila manakah hari kematian menjemputku. Sehingga dengan sepotong statement ini, membuat kita betul-betul lebih siap lagi. Jalan turun, meninggalkan dunia ini, menuju keabadian rumah Bapa di surga. Jangan sampai seperti lagu, tua, tua, keladi, makin tua, makin jadi gombalnya. Enggak. Jangan sampai, karena memang banyak begitu. Makin tidak tahu diri, makin tua, makin jadi, makin tua, makin tinggi hati, makin tua, makin kaku, makin tidak bisa menerima firman. Siapakah Ishak di masa jayanya? Kita lihat beberapa bagian dari kitab Kejadian, kita mundur 2 pasal. Kitab Kejadian pasal 25, kita lihat 3 ayat. Kejadian 25, ya, kita lihat dulu ayat yang ke-11. Ishak ini papanya adalah Abraham. Di dalam Bible mencatat Kejadian 25 ayat yang ke-11, setelah Abraham mati, Abraham meninggal, Abraham juga orang yang hebat.
di masa jayanya luar biasa. Kisahnya hari ini menjadi kisah iman bagi banyak orang percaya. Amin. Tapi Abraham tua dan meninggal. Bible mencatat setelah Abraham mati, Elohim memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Jadi Abraham di masa tuanya, dia memberkati. Abraham di masa tuanya tidak lagi mencari berkat, tetapi memberkati. Nah, ini sebuah perenungan bagi kita. Ketika kita sudah masuk masa tua, jangan terus sibuk mencari berkat. Masa kita sampai hari tua mau diperbudak, terus mengejar mamon, uang? Dari sini saya dapat rema bahwa Abraham masa tuanya dia memberkati. Jadi kita nih, yang sudah tua, jangan lagi sibuk cari berkat. Kita yang sudah tua memberkati keturunan kita, memberkati orang-orang muda. Itu bagian mereka, memberkati. Tidak usah merasa kompetitor, kompetisi, tidak mau dikalah. Ingat, ini zaman anak kita. Kalau perlu kita biarkan orang-orang muda maju, kita di belakang mensupportnya, memberkatinya, mendoakannya. Jangan sudah tua kita masih terus sibuk pansos, mau cari popularitas, lupa diri seolah-olah kita masih hidup 1000 tahun lagi. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak setelah Abraham melepaskan berkat atas hidupnya? Maju kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Abraham memberkati Ishak, Ishak diberkati Tuhan. Dan kesukaan orang yang diberkati yaitu memberkati. Bible mencatat menabur. Jadi kesukaannya Ishak adalah menabur, bukan menjahati sesama. Bukan melukai orang lain. Kesukaan Ishak di masa jaya, masa mudanya, yaitu suka memberkati. Hatinya itu welas asih, berbelas kasih, suka memberi, suka peduli. Bukan suka mencongkel-congkel. Setelah orang ini congkel hidupnya, dia merasa senang, merasa puas. Ingat, ada masa jayanya. Hidup itu roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi semua itu akan menjadi suatu hari dan tinggal kenangan. Jangan sampai kita masuk masa tua dengan penyesalan yang tidak berakhir. Karena kesempatan-kesempatan masa jaya, kita bukan menjadi berkat, kita melukai orang lain. Ishak itu suka menabur. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya suka menabur. Anda pun katakan begitu. Di mana Tuhan Yesus menggerakkan hatimu, jangan pernah pelit menabur. Baik itu menabur doa
ataupun menabur benih-benih berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bukan orang kaya, saya bukan pengusaha, apalagi punya tambang. Oh, tidak punya. Tapi saya hamba Tuhan yang suka menabur. Anda pun katakan begitu. Saya anak Tuhan suka menabur, katakan. Kita lihat sekarang ayat 13, apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Bisa bayangkan, dikatakan Ishak itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan Ishak di zamannya. Kaya raya. Luar biasa. Dia bisa menjadi penguasa, dia bisa punya segalanya. Tapi dia tidak lupa menyisipkan berkat-berkat Tuhan untuk dia tabur. Taburan itu seperti benih. Di masa jaya Ishak menabur, di masa tuanya dia melepaskan berkat bagi keturunannya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Nah, sekarang udah kita ngintip sebentar bagaimana Abraham memberkati Ishak, dan Ishak di masa jayanya, masa mudanya, dia nggak pakai untuk hal yang sia-sia, senang-senang kah, boros-boros kah, kejahatan kah, dia menabur. Orang yang menabur dengan sukacita akan menuai dengan sorak-sorai. Tapi barang siapa yang dalam hidupnya menabur angin, dia pasti akan menuai badai, kecuali dia bertobat. Nah, di masa tua Ishak, kita kembali sekarang. Kita maju kitab Kejadian 27 ayat 23. Ishak, orang yang diberkati, juga menjadi tua. Amin. Andi Simon, orang yang diberkati Tuhan Yesus, juga menjadi tua. Bapak Ibu sekalian yang masih muda-muda, ingat, engkau juga suatu hari menjadi tua. Yang sudah tua, bersyukurlah kita ada di masa keemasan. Masa-masa disambut malaikat-malaikat Tuhan, masuk kerajaan Bapa. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi. Dikatakan di dalam kitab suci Kejadian 27 ayat 23, Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati. Pastor nggak masuk di polemik bagaimana ya Yakub dan Esau, dia cerdik-cerdikan untuk mendapatkan berkat dari papanya. Tapi di sini kita melihat bahwa Ishak juga dalam masa jayanya luar biasa. Tapi dia tidak bisa menyangkal natural. Manusia dibungkus dalam terowongan waktu yang namanya umur. Ishak matanya waktu tua rabun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah tua hari ini matanya agak kabur-kabur sedikit, pakai kacamata, ya, nggak usah mengutuki tubuhmu sendiri. Ishak juga di hari tuanya, dia kabur matanya. Dan ini sesuatu yang natural. Orang muda berhutang tua, yang diberkati berhutang, dia harus memberi. Ini sebuah rema yang pastor dapatkan. Sementara orang tua, dia berhutang hidup kekal. Maksudnya berhutang itu nanti dia akan dapatkan begitu, nanti dia akan terima begitu. Jadi kalau kita muda, ingat,
suatu hari akan masuk tua. Maksudnya akan dibayar begitu. Itu maksud kata berhutang, dibayar. Ya, yang tua nanti akan kita dapatkan upahnya, yaitu hidup kekal. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian. Kitab Kejadian 28 ya. Ayat yang pertama. Kita lihat bagian A saja. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 bagian A. Firman Tuhan, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia. Ishak memberkati anaknya. Jadi di hari tua ini seharusnya, semestinya kita ini sudah menjadi orang yang memberkati. Umur sudah 60-70 ya. Jangan lagi sibuk misalnya masih mau merintis usaha kah? Udah dorong anak kita memberkati. Kalau misal Bapak Ibu nonton video ini dan engkau sudah masuk umur 60-70 masih mencari, ya dikurangilah, banyak-banyaklah kita hidup bagi kekekalan. Jangan sampai kita masih hidup meskipun masuk usia 60-70 tahun masih mencari dunia ini. Nanti saat Tuhan jemput kita kosong persiapan kekekalan kita. Ya ada Karotoja 56 tahun, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor juga sudah mau masuk 50 tahun, menuju 50 tahun. Anda ada yang umur menuju 70, ada yang 80, puji Tuhan, itu anugerah. Ya, jadi di sini Ishak memanggil Yakub dan memberkati. Ada Martina, lapor usia 53, ada Darawati 71 tahun, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang kita maju lagi Bapak Ibu sekalian. Kita maju kitab Kejadian 48 ya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan dari kitab Kejadian 48 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Bapak Ibu perlu tahu bahwa Israel itu adalah sebutan atau gelar atau istilah yang disematkan kepada Yakub. Ya, jadi yang dimaksud Israel di sini adalah sebutan daripada Yakub ini yang diberkati. Jadi ketika Yakub melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Lanjut ayat yang ke-9. Jawab Yusuf, jadi Yakub atau Israel punya anak yaitu Yusuf. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf keturunan mereka. Ayat 9 berkata, jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Elohim kepadaku di sini. Maka kata Yakub, nah loh di sini Yakub ya, atau kata Israel, dekatkanlah mereka kepadaku supaya apa? Supaya aku berkati mereka. Sudah jadi engkong, tapi juga dia memberkati keturunannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Abraham di masa tuanya memberkati Ishak. Ishak di masa tuanya memberkati Yakub. Yakub di masa tuanya memberkati Yusuf.
orang yang sudah tua, jangan lagi sibuk cari berkat, tapi tugas kita memberkati. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi kita sudah melihat ayat yang ke-9, maju ayat 10. Adapun mata Israel, ya, maksudnya Yakub, telah kabur mikodong. Kalau bahasa Makassar, dede, tuh ame Israel. Kalau kita di sana di kampung, dede, tuh ame ramang kodon deh. Jadi adapun mata Israel telah kabur mikodong. Pak cinikanku, kabur mikodong mataku. Tuh, makanya kalau sudah tua, ingat-ingat. Jangan tua-tua masih sibuk cari berkat. Berkat apa itu? Yang paling penting kita di masa tua memberkati keturunan kita, memberkati yang muda-muda. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi karena tua, matanya sok kabur. Ibu-ibu yang sudah masuk tua, perawatan boleh-boleh saja, tapi jangan menyangkal atau jangan menolak yang namanya contoh kantong mata. Keriput-keriput di wajahmu, mau pakai ginseng kah, mau pakai yang glowing kah. Saya cuma ingatkan, so tuangana, bukan zaman kita lagi, zamannya anak kita, zamannya orang muda. Kita nggak usah sibuk lagi mau parlente kah, mau kelihatan so sweet, so beautiful kah. Ingat, kita tua berlebihan juga bukan dipuji, ditertawai. Menor banget sih. Jangan jadi orang LD, lupa diri. Ada orang makin dipuji, makin makan puji. Ada opa lagi. Opa banyak kisahnya di Manado. Itu opa banyak yang lucu-lucu. Opa itu jalan. Opa sudah umur 80, dipuji. Opa ganteng. Wih, langsung dia jalan seperti so tidak injak tanah. Ingat, kiranya firman ini mengingatkan kita bahwa di hari tua ini kita dapat tugas yaitu memberkati. Ya. Nah, kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian. Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15. Ya. Kitab Kejadian 48 ayat 15. Firman Tuhan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Siapa yang memberkati Yusuf? Ya, Yakub. Katanya, nenekku dan ayahku. Nah, siapa neneknya Yakub? Neneknya Yakub, Abraham. Siapa ayahnya Yakub? Ishak. Jadi Abraham itu sudah memberkati Ishak. Ishak juga di masa tuanya memberkati Yusuf, Yakub. Nah, di sini Yakub bicara bahwa nenekku dan ayahku, yaitu nenekku Abraham, ayahku Ishak, telah hidup di hadapan Elohim. Termasuk di masa-masa jayanya, dia hidup bagi Elohim. Hidup bagi Tuhan. Kalau sekarang kita hidup bagi Kristus. Sebagai Elohim yang telah menjadi gembalanya. Gembalaku, gembala kita. Kita sekarang satu ayat lagi. Kitab Kejadian 48 ayat 21. Pastor selesai dulu ya hari ini di ayat ini. Kejadian 48 ayat 21. Kemudian berkatalah Israel pada Yusuf. Apa yang dia katakan? Perhatikan di sini. Tidak lama lagi aku akan mati.
Masa jaya Abraham luar biasa loh. Masa jayanya Ishak luar biasa loh. Masa jayanya Yakub juga luar biasa loh perjuangannya. Tapi semua akan berlalu. Yakub pun juga yang disebut Israel akan mewariskan tongkat pelayanan, mewariskan warisan iman. Jangan kita hanya terpaku sibuk mempersiapkan warisan uang aset kepada orang muda atau keturunan kita, sementara kita lupa sebagai orang rohani, orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak, kita perlu memberikan warisan rohani, warisan iman. Sudah belum? Atau baru dengar? Atau baru mulai mikir? Berkata Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Elohim akan menyertai kamu. Glory to God, thank you Lord Jesus, amin. Kalau biasanya orang kaya yang akan meninggal, ya jangan lupa ya urus aset ya, jangan lupa ya jangan berantem ya, udah bagi jatah ya lo yo. Bahkan ada yang sampai ketika ayahnya meninggal, saya pernah dengar orang kaya raya yang meninggalkan harta 700 triliun lebih. Wah, kalau dia bisa meninggalkan warisan iman, luar biasa loh. Uang 700 triliun itu dananya tuh bisa bangun IKN loh, masih lebih pula. Biasa ngomong IKN kan kita di Balikpapan, kita menyambut IKN dengan sukacita. Balikpapan menjadi pintu ya masuknya atau penyangganya atau welcome-nya IKN. Makanya Pak Jokowi sering-sering sudah datang ke IKN lewat Balikpapan. Baru 2 minggu lalu datang lagi presiden kita yang diberkati Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, di masa tuanya Israel, dia memberkati Yusuf dan dia melepaskan berkat. Elohim menyertai engkau dan akan membawa kamu ke negeri nenek moyang. Sudah terberkati, amin. Puji Tuhan, pesta terberkati, berkesempatan membagikan rema firman Tuhan ini. Semua kita hiduplah bagi Tuhan. Kalau nanti waktu kita kembali ke rumah Bapa, kita hanya punya Tuhan Yesus, maka hari ini kita hiduplah seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus ajarkan, firman Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan Yesus. Hari ini kita masih muda, masih masa jaya-jayanya. Ingat, suatu hari semua itu akan berlalu. Mungkin hari sudah dengar lebih banyak yang sudah tua. Ingat, condongkan hatimu kepada kerajaan surga. Janganlah kepada dunia. Berkati. Jadilah pendoa bagi orang-orang muda. Jadilah pendoa untuk anak cucu generasimu. Supaya mereka juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup bagi Tuhan Yesus. Dan menjadi penggenap daripada firman Tuhan Yesus. Amin. Diberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur firman ini datang memulihkan, menyembuhkan, memberkati, membawa setiap hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Kami semua yang muda mendapat berkat rohani, yang tua juga kami percaya diperlengkapi untuk memberkati. Hidup kami, hidup yang memberkati. Tua muda, hiduplah memberkati. Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat kita. Yang sakit
sakit, yang lemah, saya bermohon kepada Tuhan Yesus. Diberkati kesehatan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Mama, Papa, Ama, Oma, saudara-saudara terkasih yang sedang terbaring di rumah sakit karena sakit kelemahan tubuh, cedera, atau kecelakaan. Saya bermohon kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian. Saya bermohon kepada Tuhan Yesus. Aliran kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu pemirsa yang sedang menyaksikan pelayanan di video ini. In Jesus' name. You heal, you free, you clear, you clean, you save. In Jesus' name. Secara ajaib kesembuhan terjadi di tubuh orang percaya. Secara ajaib lukamu mengering. Secara ajaib radangmu, infeksi di tubuhmu berhenti. Secara ajaib pembuluh darahmu menjadi lancar. Jantungmu normal, ginjalmu normal, pulih. Karena berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Senang aku, puji Tuhan, sukacita. Masuklah hari yang baru dengan penuh rasa syukur. Ingat loh ya, bahwa yang sudah tua, jangan sibuk berkat. Tapi yang sudah tua, mari memberkati keturunanmu dan orang-orang muda. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah.